Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekh Mukarram Syekh Ahmad Syibul Wabatan Larifin wa ila mu'allif hadzal kitab Satnatul Najah Al-Syekh Al-Alim Al-Fadl Salim bin Sumair Al-Hadrami ala madhhab Imam Syafi'i, nafa'ana Allahu bihim, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun ay hadza faslun wa makna la ilaha illallahu, dan bermula makna la ilaha illallah, itulah ma'budan, tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan hak, fil wujudi, di dalam wujudnya, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal ini menjelaskan makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'bud ini diambil dari kata abada. Abada ya'budu, abid. Orang yang menyembah namanya abid. Kalau yang disembah namanya ma'bud. Ma'bud isim maf'ul. Abada telah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. U'bud sembahlah. A'budu saya menyembah. Na'budu kami menyembah. Jadi makna la ilaha illallah ini adalah tidak ada yang disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Wahiyya kalimatut tauhid, dan kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlas, dan la ilaha illallah itu sendiri adalah merupakan kalimat ikhlas. Wa kalimatun najah, dan kalimat keselamatan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, sebanyak 37 tempat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Kalau kita hitung la ilaha illallah ini berapa huruf? 12. Ada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga terdapat 12 huruf. Jadi totalnya 24 huruf. Kita hitung la ilaha illallah. Lam alif 2, lam dan alif. Kemudian hamzah i. Kemudian la 4, ha 5, hamzah 6, lam alif, lamnya 2 tasjid. Kemudian alif, kemudian lam, kemudian ha, 12 huruf. Makna yang tersirat di dalam la ilaha illallah ini 12 huruf itu fala budda annahu wajaba biha isnata asyara faridah. Ada kewajiban 12 sesuai dengan jumlah huruf la ilaha illallah yang wajib, yang harus dilakukan. Sittatun 6 zahirah, 6 yang zahir, wasittatun batinah, 6 yang batin.
Jadi la ilaha illallah ini memiliki 12 huruf, yang 6 kewajiban yang zahir, yang 6 lagi kewajiban yang batin. Adapun yang zahir, wa amma zahiratu, yang wajib secara zahir adalah fat-tohara, bersuci. Kemudian was-sholat, menunaikan sholat. Was-zakat, menunaikan zakat. Was-shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wal hajj, kemudian laksanakan ibadah haji. Yang keenam, wal jihad. Ini 6 huruf yang zahir. 1, toharo. Kedua, dulu. Yang 6, saya ulangi. Jadi la ilaha illallah terdiri dari 12 huruf. Yang 6 zahir, kewajiban yang zahir. Yang 6 batin. 1, toharo. Toharo wajib apa tidak? Wajib. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji, jihad. 6. Wa amal batin, adapun yang batin diantaranya adalah fat tawakal, 1 tawakal. Wa tafwid, pasrah. Kalau tafwid ini pasrahnya di atas tawakal. Kemudian was sabr, sabar. Wa ridho, was zuhud, dan zuhud. Wa taubah. 6. Jadi sesuai jumlah huruf la ilaha illallah, yang batin 6. Boleh saya ulangi apa? 6 zahir, tawakal, 6 zahir, 6 batin. 6 batin. Yang zahir diantaranya adalah toharo. Kedua, zakat, sholat. sholat ya. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Haji. Jihad. Yang keenam, jihad. Kemudian yang 6 yang batin, yang pertama adalah tawakal. Yang kedua, tafwid, pasrah. Kemudian sabar. Kemudian ridho, zuhud, dan taubat. Video mereka sama. Jadi jumlahnya Video mereka sama nggak? beda. Ikhlas. Video gitu kan ya. Kalau itu penyanyinya, kalau ikhlas judul lagunya. Di sini ada keterangan. Ada keterangan apa itu tawakal, tauhid, sabar, ridho. Aduh, tadi mau bawa buku saya tanya. Pak. Ya. Sekarang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu sikatul qalb bil wakil haq ta'ala. Jadi kepercayaan hati kita dengan kita pasrah kepada Allah seperti burung. Tahu burung? Burung itu dia tawakal. Pagi-pagi dia terbang. Tidak bawa bekal, tidak bawa apa. Pulang-pulang kenyang. Dia nggak mikirin buat besok, yang penting dia dapat makanan hari itu kemudian pulang, sudah. Berbeda dengan Kita. Itu burung. Kumpulin Contoh bisa. gambaran tawakal. Gampangannya burung. Jangankan burung, makhluk ciptaan Allah yang ada di dalam tanah seperti ulat, cacing, semut itu dapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Kemudian tafwid. Apa tafwid? Huwa at-taslim lillah. Pasrah kepada Allah. Fi jami'i umurihi. Semua urusan-urusannya taslim, dipasrahkan kepada Allah. Wa huwa a'la minat tawakkul. Taslim ini, tafwid ini derajatnya lebih tinggi daripada tawakal.
Kemudian sobar. Apa sobar? Sabar. Wa huwa habsun nafs, mengekang jiwa, diri. Jiwa, diri yang ada dalam diri kita apa? Nafsu. Bukan badan, tapi jiwa. Qalbu sonabari. Alal masyak wa anil jaz. Jadi sesuatu yang berat mampu dikendalikan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alqami, as-sabru habsun nafsi ala karim. Menahan jiwa dari perkara yang tidak disukai. Wa an ladhi tafaraqu, sehingga ketika perkara itu hilang atau berpisah tapi terasa nikmat. Itu namanya sabar. Kalau sabar ada 3. Sabar anit ta'atillah, melaksanakan perintah Allah. Sabar atas musibah. Kemudian sabar meninggalkan maksiat. Hakikat sabar ada lagi di dalam qalbu, adanya di dalam hati. Saya udah sabar, tapi qalbunya masih menggerutu, berarti belum. Jadi, mengekang, menahan. Kesabaran saya hilang gitu kan. Menahan perkara yang tidak disukai. Kesabaran saya hilang. Dan dari nikmatnya terpisah. Contoh kayak uang, hilangan 500.000. Oh iya. Nikmat. Uang itu adalah rezeki, anugerah dari Allah. Tapi dengan hilangnya uang itu mampu dijaga, mampu dikendalikan jiwanya. Maka termasuk sabar. Dan tidak bisa sabar kalau hatinya belum Berzikir. berzikir. Kemudian ridho. Ridho, apa itu ridho? Nah, ini ridho. Udah. Wa huwa huniyul qalb bima qasam. Hati cukup menerima apa yang telah diberikan. Itu ridho. Dikasih Terima rezeki, aja gitu ya. Ya, ridho. Ikhlasnya. Honi itu kaya ya, kaya. Honiul qalbi, kaya hati. Kan ada orang yang banyak harta tapi hatinya masih belum ridho. Bima qasama wa qala ulama, sebagian ulama mengatakan ar-ridho tarkus sukhti, meninggalkan sukhti. Sukhti itu marah. Sebagaimana yang kita dipanjatkan dalam munajat kita sebelum zikir, ilahi Anta maksudi. anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbatan wa ma'rifatan. Kira-kira api neraka panas apa enggak, Pak? Panas. Tapi kalau Allah ridho enggak panas. Contohnya malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Karena Allah ridho, maka tidak kepanasan. Tapi kalau Allah nggak ridho, walaupun di dunia di kondisi tempat yang nyaman, terasa panas, gelisah, resah gitu. Kayak Nabi Dunia Ibrahim. banyak. Nabi Ibrahim ya dibakar dingin gitu ya, ridho. Ridho menjauh. Api itu panas Itu sama Roma dingin, itu. netral menurut Allah. Terserah maunya Allah. Kalau api itu bikin panas, ya panas. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api tidak kepanasan. Allah berfirman, ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Akhirnya api panas, nggak panas, dingin. Dalam artian tidak dingin seperti es, karena Allah ridho. Begitupun kita, kalau Allah ridho dalam kehidupan kita, maka hidupnya tenang. Punya uang, ridho, berkah. Sakit, ridho, sakitnya mendapatkan ridho. Ngantuknya mendapatkan ridho. Ridho. Lagi tawaju gitu. Iya. Oh, jadi kampung tahu. Kemudian, apa lagi? Yang nambatin. Setelah ridho apa tadi? Sabar. Sabar. Sabar udah. Sabar, ridho, Tawakal, sabar, ridho. taufik, ridho,
Tobat. Tobat. Nah, tobat. 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 Apa itu tobat? Ampun. Tobat. Ampun. Tidak meninggalkan maksiat. Asal kata tobat itu dari bahasa taba yatubu. Tidak mengulangi. Taubat. Tabah di kampung nama orang. Inabah. Bang Tabah. Kembali. Kembali. Tidak mengulangi. Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kalau secara syariat kembali kepada kebenaran, itu tobat. Dari maksiat ke taat berarti tobat. Kalau secara tasawuf, taubat itu adalah usul, kembali kepada Allah, bukan baca istighfar doang, tapi usul ruhnya yang kembali. Taubat kembali kepada Allah. Apanya yang kembali? Ruhnya. Ruh apanya? Kursinya. Kalau nggak ada guru mursyid, nggak akan bisa tobat. Makanya kalau habis talqin kita bersyukur kepada Allah. Inilah taubat, inilah taubat. Walaha salah satu arkanul ula. Walaha salah satu taubat itu memiliki tiga. Salah satu arkan, 3 rukun. Bisa dikatakan taubat itu sempurna kalau memiliki 3. Al-awal, al-iqla' anid dambi. Al-awal, al-iqla'. Al-iqla' anid dambi. Al-iqla' itu membedor, berhenti dari perbuatan dosa. Dobrak. Fala yasihu taubatul mukas, masalah. Tidak sah taubat sambel. Masalah. Ila ida aqla' anil muksi. Wasani yang kedua. Syarat yang kedua bisa dikatakan taubat yang sempurna, an-nadmu ala fi'liha. Menyesali apa yang sudah dikerjakan. Liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir berikutnya dijelaskan ada 4. Kalau dosa itu menyangkut hak adami, maka ada 4. Iya. Wa huwa raddul zalamah, mengembalikan perkara-perkara yang aniaya, yang bukan miliknya, maka harus dikembalikan. Raddul zalamah ila sahibiha. Kalau punya hutang, hutangnya dibayar. Pernah menyakiti saudara kita minta ridhonya. Bagaimana kalau kita menemukan barang tanpa setentuan pemiliknya, apakah diambil? Wah, ini rezeki nomplok atau gimana? Biarin dulu sebulan. Tapi Kalau menemukan suatu barang, kalau memang itu makanan, boleh kita ambil, kemudian kita makan sambil memberitahukan, menginformasikan. Kemudian ketika bertemu diketahui pemiliknya, maka diganti senilai berapa yang sudah kita makan. Tapi kalau barang itu nggak diambil, bisa busuk, mubadir. Kalau kita menemukan uang sebesar 100.000 misalnya, ambil. kalau bisa jangan diambil. Kalau diambil, diumumkan selama 1 tahun. Tidak ada yang mengakui, Pasti uang nggak ada. masukkan kotak amal saja. Masukin kotak amal gitu, Bang. Saya niatkan untuk pahalanya untuk yang merasa kehilangan. Katanya kalau nemu barang ya, nggak uang sih, barang gitu, setahun terus kita umumin kita nggak ada, terus boleh kita miliki katanya tuh gitu. Iya. Benar ya? Sudah diumumkan. Udah diumumkan yang penting ya. Pas kita Kalau ambil belum diumumkan, Ya lu mah ngumuminnya sama situ aja. Semua. Ini gue mau duit nih. Gue udah diketnya Ada gede ngaku ngomong. kayaknya. Ada ngaku. Ada ngaku orang yang ini. biasa Cuma diambil 100. tetangganya doang, padahal lain. Ya. Diambil 100 tinggal digoceng. Buang sial. kita sedekahkan, nggak apa-apa. Insya Allah kalau orang disedekahkan dia ridho. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan barang, kemudian kita sudah berusaha mencari, sudah mengumumkan, tetapi orang itu sudah meninggal dunia. Bagaimana? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, boleh diambil, dimiliki, ya, karena sudah. Kalau diketemukan pemiliknya, maka dikembalikan. Kalau tidak, ahli warisnya. Misalkan diketahui orangnya sudah meninggal, ahli warisnya yang menerima.
Atau kita infokan saja di kotak amal dan niatkan ini untuk fulan. Atau kita punya hutang sama si fulan, sudah nggak ketemu orangnya, belum meninggal, maka kita niatkan saja kayak tadi, niatkan, sedekahkan, masukin kotak amal, pahalanya buat si fulan. Ini kita udah berusaha mencari nggak ketemu. Nah, kalau yang ini kayak ada yang orang suka ngambil barang orang gitu apa gitu. Itu cara tobatnya gimana tuh, kan orang nggak ketemu itu begitu. Tobatnya dikembalikan. Ini hak adanya. Iya kan nggak ketemu tuh, gimana itu? Dimakan saja. Dulu lu ngambil besi, lu beli lagi besi, baru dipakai besi ke musola. Dulu nggak beca. Jadi syaratnya ada berapa Pak? Tobat Pak? 3. 3. 1. Berhenti dari perbuatan dosa. Kedua, menyesal apa yang sudah dilakukan. Ketiga, Nggak melakukan lagi, berjanji tidak melakukan. mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, kalau hak adami dikembalikan barang itu atau dilunasi hutang atau minta ridhonya. Itu terkait taubat. Kalau secara lisan juga termasuk taubat ya. Taubat. Di samping itu juga kita baca istighfar. La sohirota ma'al isra. Tidak dikatakan dosa besar kalau dosa itu terus menerus dilakukan. La sohirota ma'al isra. Tidak dikatakan dosa kecil manakala berulang-ulang dilakukan. Wala kabirota ma'al istighfar. Dan tidak dikatakan dosa besar manakala disertai tobat, tapi dengan tobat yang tadi, kriteria tadi, memenuhi syarat-syarat. Kalau sama dosa sama Allah cukup istighfar, mohon ampun, menyesal. Tapi yang susah ini sama manusia. Jangan gara-gara 1.000 rupiah, Apalagi kalau nyelingkuhin bini orang. gara-gara 1.000 rupiah, ya dituntut. Sudah di depan pintu surga, ibaratnya. Yang punya dihutangin nggak ridho. Dulu punya hutang sampai 1.000, dituntut di akhirat nggak ada rupiah. Maka pahala dia, kalau dia punya pahala, dialihkan ke yang di neraka. Kalau dia tidak punya pahala, maka dosa dia dialihkan ke gara-gara 1.000 rupiah. Paslun hada paslun. Alamatul bulugi, bermula beberapa tanda atau ciri orang balik. Balik itu salah ada 3. Ini terkait fikih. Tanda orang balik ada 3. Tamamu khamsa asrota sanatan. Yang pertama, berusia 15 tahun. Kidakari, bagi orang laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Wal ihtilamu, dan bermimpi mengeluarkan sperma, kidakari, bagi laki-laki, wal unsa, dan bagi perempuan. Litis isinina, karena usia 9 tahun. Wal haid, dan haid fil unsa, pada orang perempuan, bagi orang perempuan. Litis isinina, karena usia 9 tahun. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, usia 15 tahun. Laki-laki, laki perempuan, usianya sudah sempurna 15 tahun, maka dikatakan balik. Balik itu semua kewajiban-kewajiban Allah, perintah-perintah Allah, dan larangan-larangan Allah harus ditaati. Semua kewajiban harus dilaksanakan, semua larangan harus ditinggalkan. Itu taklid namanya. Ataupun dia belum sempurna 15 tahun. Di sini ada mendekati 15 tahun ya. Udah mimpi duluan berita tuh. Iya. Wal ihtilam, mengeluarkan sperma. Wal ihtilam kiddakari wal unsa. Litis isinina, karena usia 9 tahun. Wal haid, dan haid fil unsa, bagi seorang perempuan. Litis isinina, karena usia 9 tahun. Perempuan 9 tahun
pada umumnya sudah mengeluarkan darah haid, maka semua kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan harus ditaati. Ada istilah tamyiz. Kalau tamyiz itu biasanya usia 7 tahun. Di sini usia 7 tahun tamyiz itu. Wahadut tamyiz huwa ayasira bihaitsu yakulani wahdahuma wa yashribani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma fala yajibu al-am. Tamyiz itu adalah di mana dia bisa makan dengan kedua tangannya dan dia minum dengan tangannya dan dia istinja dengan kedua tangannya, maka tidak ada kewajiban. Belum ada kewajiban. Ini usia balita 5 tahun, belum ada kewajiban, belum ada taklif. 7 tahun belum. Kalau sudah 10 tahun, orang tua harus memerintahkan. Tetapi sunnah bal yusannu qabla sabab bal yusannu wa ayat murahuma aidan bi syara'i din az-zahirah. Tapi kalau usia sebelum 7 tahun, sebelum tamyiz, itu disunahkan sebagai orang tua untuk memerintahkan perkara-perkara syariat terkait agama yang zahir. Contoh, nahwus shaum, diajarin berpuasa. Anak sebelum tamyiz diajarin puasa, itu sunnah, tapi tidak wajib. Di bawah 7 tahun Ustaz? Ya, apalagi 7 tahun udah diajarin. Tapi kalau sudah 10 tahun Harus ya? kalau dia tidak melaksanakan, orang tua wajib memukul, tetapi dengan pukulan yang Yang gini ya, tidak Tat, ya, menyakitkan, ya, tidak Ini melukai. nempel ya? Pukul kakinya pakai atau pantatnya pakai apa, tidak melukai, tidak sampai keluar darah. Jadi biar anak itu takut, biar mau belajar dari sejak dini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan juga mengajarkan tentang sejarah Nabi. Anak Nabi wulida bi Makkah. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, warsala fiha, dan diutus ke kota Mekah, wa mata fiha, wa mata fil Madinah, dan Nabi kita wafat di Madinah, wa dufina fiha, dan dikubur di Madinah, wa yajibu aidon ayat ribahuma ala tarki dzalik darban ghairu mubarrih, dan orang tua wajib memukul putranya karena meninggalkan perkara-perkara syariat agama ghairu mubarrah, yang tidak melukai, fi asna'il asyirah, pada usia 10 tahun setelah sempurna 9 tahun. Wa'lam annahu yajibu 'alal aba wal ummahat, wajib bagi orang tua, bapak-bapak dan ibu, ala sabili fardil kifayah, mengajarkan jalan fardu kifayah, taklimi auladihim at-thaharah, seperti thaharah, wassalat, wasairi syara'i, dan beberapa syariat-syariat yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raf'al kalam an salasati anin naim hatta yastaiqidu. Kolam itu diangkat atas 3 orang. Yang pertama orang tidur, hatta yastaiqid. Jadi orang tidur Diangkat Bu. tidak dicatat. Jadi orang tidur tidak dicatat, ya. Hatta yastaiqid, sehingga dia terbangun. Yang kedua wa anis sawi, bayi itu tidak dicatat. Dia berbuat baik, dia berbuat nakal, kolamnya diangkat. Kolamnya. Oh, berarti kalau kita tidur kita berbuat apa itu nggak dicatat kan? Ya. Tapi kalau sebelum dikir, sebelum sholat dikir, dianggap dikir terus, mubah jadi ibadah. Ini terkait secara syariat. Secara syariat. Oh, dicatat. Coba catat nih. Tiduran. Bentar lagi. Sebenarnya nggak fokus. Wa anis sobi, dari bayi, anak kecil, hatta yahtali, kolamnya diangkat sampai dia mengeluarkan sperma, balik. Jadi pertama orang tidur,
Kedua orang kecil. Kedua anak kecil sebelum Orang balik. kecil beda. Wa'il majnun. Yang ketiga orang gila. Gila. Orang gila tidak dicatat. Baik buruknya tidak tercatat. Jadi kalau orang gila bebas. Jadi kalau mau bebas hidupnya gampang. Solusinya gila aja. Jadi kelurahan itu. Hatta yakil, sehingga dia sampai sembuh. Kalau sembuh baru dicatat lagi. Malaikat proaktifnya Mana lagi? mencatat kembali. Akhrajahu Abu Dawud, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Fal muradu bil qalam qalam taklid duna qalamud dhaman li'annahu min khatabil ghair. Mungkin ini saja, Alhamdulillah. jangan terlalu malam. Barakallah. Tapi sedikit-sedikit ini. Tadi la ilallah sini dulu sebetulnya. Tadi sedikit aja. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa am faslun fi bayani mahiyatin nafi wal isbat. Pasal menjelaskan pentingnya nafi isbat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa amma mahiyatun nafi wal isbat fa huwa aqdun. Kalimat thayyibah ini, zikir nafi isbat ini adalah meniadakan dan menegaskan, merupakan zikir yang paling utama dan paling besar pengaruhnya. Ia adalah kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nafi itu meniadakan, la ilaha. Isbat itu mengkokohkan, isbat. Nafi meniadakan, mengosongkan, menafikan, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada yang dipuji, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang diutamakan, tidak ada yang dikejar, tidak ada, kosongkan semua. Kemudian isbatkan illallah, kecuali Allah. Yang dipentingkan Allah, yang diutamakan Allah, yang dikejar Allah, yang dituju Allah. Diisbatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Afdalu ma, ucapan yang paling utama. Qultu, yang telah aku ucapkan, fi'il madi. Asal katanya qala. Qala asluhu qala. Di'iklal menjadi qala. Qala yaqulu kul. Katakanlah fi'il amar. Aqulu, aku berkata. Aku sedang berkata. Kalau fi'il madinya qultu, aku telah mengucapkan. Afdalu ma qultu, ucapan yang paling utama yang telah aku ucapkan, kata Nabi. Berarti fi'il madi. Ana wan nabiyyuna min qabli, dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku. Berarti Nabi siapa? Sebelum aku, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh. La ilaha illallah. Jadi gak ada lagi ucapan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Summa qala, man qala, man bermula siapa orang, itu qala telah mengucapkan, telah berkata siapa orang la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas. Nah, makna ikhlas ini kembali lagi. Ikhlas itu adanya di hati. Ketika kita la ilaha illallah berarti dirinya dikir hoki. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan, ya, khalisan mukhlisan, dengan ikhlas, ya, dakhalal jannah, dakhala, maka telah masuk surga. Fi'il madi, dakhala, telah masuk surga. Berarti masuk surganya kapan? Nanti kan? Ini dakhala fi'il madi, telah masuk surga. Nah itu di situ. Dakhala, telah masuk surganya kapan? Surga itu ada surga dunia, ada surga akhirat. Nanti terlalu dalam nanti. Dakhala. Kalau ya dahulu fi'il madi. Kalau bahasanya gini,
yadkhulul jannah, maka akan masuk surga. Tapi ini tidak pakai fi'il mudhari, tapi dakhalal jannah, telah masuk surga. Ini pernah dikaji oleh Kiai Al-Ikhwani. Jadi masuk surga itu sekarang. Maksudnya prosesnya masuk sekarang. Surganya mau nanti. Prosesnya udah masuk duluan. Ahli la ilaha illallah. Gue udah masuk surga. Udah masuk. Sampai sono udah ini pintu gua udah sini. Ini fi'il madi. Dakhala. Kalau bahasa Hadisnya sahih atau berani. Dakhala, maka telah masuk al jannat, akan surga. jadi Prosesnya masuknya sekarang. Udah ibaratnya kalau udah DP. udah DP ini. DP, tapi nggak tahu kemana. Si John udah nanam pohon Tapi sawo. ikhlas. Tapi DP-nya udah Ikhlas itu. itu ya tadi. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Beng, kalau lu taruh Tas bengkel dari belakang masih tuh ambil beng 165. ikhlas. Ya mudah-mudahan. Ikhlas diiringi dikir kopi. Beng, minta HP-nya lu kasih tuh buat Iya. ikhlas. Sambil kopinya jalan. Kalau nggak ada dikir hobinya, bagaimana bisa khalisan mukhlisan? Kutunya disitulah guru musik. Sekali lagi ulangi bahasa kalimatnya. Kalau kita memahami hadis itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Man qala, barang siapa telah mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, mukhlisan, dakhalal jannah, maka telah masuk surga. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wahsatun fi kuburihim. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyah. Wahsyah itu menemui keburukan. Tidak akan menemui bagi ahli la ilaha illallah suatu keburukan fi kuburihim, di dalam kuburnya. Apa keburukan di dalam kubur? Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tidak ditakut-takuti. Kemudian azab kubur dan siksa-siksa yang lain. Tidak akan ada tidak akan menemui rasa keburukan azab kubur tentunya. Wala fi nusyurihim, dan tidak akan bagi ahli la ilaha illallah menemui keburukan di mahsyar. Rawahu Al-Baihaqi wa Tabrani kama fi tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani dan dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Nabi bersabda, "Lau ja'a qailun la ilaha illallah bi qurabil ardi dunuban la ghafarallahu lahu zalik." Kalau seorang pendikir la ilaha illallah menghadap Allah dengan membawa dosa seumpama bumi, ini bumi dosa kita. Orang pendikir la ilaha illallah sudah dapat talqin dari Syekh Mursyid, ternyata dia punya dosa sepenuh Gunung. bumi, bukan gunung, bumi dan isinya. Apa kata Nabi lanjutannya? La ghafarallahu lahu talik. La ghafar, sungguh Allah telah mengampuni. Siapa Allah lahu baginya dalika, dosa yang seperti itu. Tapi bagi pendikir yang sudah ikhlas, kita belum lagi belajar. Ikhlas ribu. Ikhlas. Bagi pendikir la ilaha illallah, seandainya dia datang menghadap Allah membawa dosanya itu seperut Masih, itu di mana nih? bumi. Di bawah bumi kita Oh, iya. ada berapa lapis, Pak? 7 7 lapis tanah, iya, iya. 7 lapis langit. langit. Langit itu enggak bumi, enggak ya? Pokoknya bumi, Rio. seluruh bumi ini, Babek bumi nggak ada penuh dengan tempat dosa kita. turun. Dia turunnya membawa di Priok dosa itu situ. di hadapan Allah. Oh. Mana
Rorotan nggak ada pintu. Diampuni. Ya, ya. Bukan diampuni. BN. La ghafarallahu BN. lana. Telah BN. diampuni dosa. Saya yang turun. Kira-kira anugerah besar apa tidak bagi pendidikan? Makanya Oh, berat. ada Kalau semua ngamalin ada. la ilallah setannya banyak. Ada. Lihat kanan kiri kanan kiri. Berat, Bang. Godaannya berat ngamalin dikir teh ya. Wa hadhil kalimatu thayyibatu, dan kalimat thayyibah ini kama tutahhiru zakir an syirkil jali, dapat mensucikan dari syirik nyata. Syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Wa tutahhiruhu an syirkil khafi, dan kalimat la ilaha illallah ini juga dapat mensucikan dari syirik khafi, syirik yang samar. Apa syirik samar? Syirik khafi. Syirik yang dalam hati. Apa? Kalau secara syariat ria, Iya. itu syirik Kayak kecil. saya nih Rian. Kalau Relawan. dalam hati kan, gitu ya. kalau dalam hati kitanya mau udah diem tapi dalam hati lu sama gue itu. Syirik khafi. Kalau di Itu kerendam. syirik khafi itu Dalam hati berarti. di dalam diri kita ada ilah, ada Tuhan. Ingatan hati kita lebih daripada 70.000 sesuai jumlah buruk yang ada di surga. Itu ingatan hati manusia. Maka bagaimana ingatan 70.000 jadi satu? Yaitu dikir kepada dikir khafi. Oh di hati ada 70.000 ingatan. Contoh, kalau hati kita ada harta ya, harta hubudunya ya, berarti itu Tuhan kita. Yang dipentingkan harta, maka harta bisa jadi ilah, jadi Tuhan. Itu khafi, syirik khafi. Jabatan, kita pentingkan sampai dia lupa kepada Allah, maka jabatan itu adalah menjadi ilah. Nanti ada pembahasan berikutnya. Jadi bagaimana kamu mengucapkan la ilaha illallah sebagai, tetapi di dalam kalbumu banyak ilah, banyak Tuhan. Ya tadi harta yang kita di nomor satukan bisa jadi Tuhan. Jabatan, perempuan, tahta, apalagi Wanita. ya semuanya. Kalau dimasukkan ke dalam kalbu kita, maka itu akan menjadi Tuhan. Itu syirik khafi. Ibadah itu akan rusak kalau ada syirik kan, musyrik. Kalau syirik sifatnya, kalau orangnya musyrik. Jadi orangnya sih nggak nyembah berhala, tapi dia musyrik. Kenapa? Di dalam kalbunya ada ilah, ada Tuhan. Kalau nggak ketemu musyrik, seakan-akan musyrik itu menyembah patung, menyembah berhala. Itu udah syirik jali, syirik nyata. Ada syirik khafi di dalam kalbu kita, ada ilah, ada Tuhan. Makanya guru mengajarkan, ingat, lupa diingatkan, terus dikasih dikir khafi. Nggak ada dalam kalbu kita, nggak ada ingatan yang lain. Ya kita, otak kita ya kayak ngomong apa segala macam, berbicara atau kerja, tapi kalbunya jangan kosong, lupa diingatkan terus. Karena kalau kosong, nah itu kita ghaflah, lupa, sehingga ada masuk ke dalam kalbu, maka itu menjadi ilah. Wahadihil kalimat thayyib, dan kalimat thayyibah ini la ilaha illallah itu mampu mensucikan dari syirik jali dan syirik khafi. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan serta menjadikan pendikirnya tulus dan ikhlas. Jadi bagi ahli la ilaha illallah adalah akan membentuk pribadi yang mukhlis, yang ikhlas, benar-benar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tadi. Kan ada orang, apa ikhlas itu? Tidak mengharapkan pemberian kecuali ridha Allah. Itu ikhlas secara syariat. Tetapi ikhlas yang benar-benar ikhlas, tadi syirik khafinya enggak ada. Kalau tidak ada zikir, Masya Allah. Begitu juga wa aidan an hadhil kalimat tajrudul qulub an hujubil ala'idil unsuriyah wa tuzakkin nufus an irada'il wasifatil hayawaniyah wa takshifu li zakiriha 'ala dawami wasidqi wal ikhlas ulumid dunia ladunniyah wal asraril ghaibiyah wa tashhadu anwar tajalliyatil ilahiyah fil akhirah. Kita sambung. Mantap udah saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Amin. Yang salah dari ulang saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang
mampu orang yang ikhlas, betul-betul ikhlas, bukan ikhlas tidak mengharapkan pemberian aja gitu ya. Mudah-mudahan diakui oleh muridnya Abah. Amin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam.